Semua tercengang. Di Skakmat Ganjar, Prabowo panik malah salahkan Sri Mulyani. Reaksi Kemenkeu telak banget. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Debat Capres kedua Minggu malam 7 Januari 2024 menyisakan banyak kisah dan cerita. Debat dengan tema tentang pertahanan nasional diharapkan Prabowo akan sangat dikdaya menguasai persoalan. Hal wajar karena di samping mantan militer, Prabowo kini juga Menteri Pertahanan. Namun sayangnya anggapan itu keliru. Justru pada sesi debat tersebut Prabowo sempoyongan, tak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Anies maupun Ganjar. Anies terlihat menjabarkan filosofi pertahanan, dimulai dari kebutuhan dasar prajurit yang terpenuhi, maka akan melahirkan prajurit-prajurit yang kuat, sehingga pertahanan negara akan menjadi kuat. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar. Dia mempersiapkan data-data capaian Kemenhan selama dipimpin Prabowo. Bahkan Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja Prabowo. Dan ketika disinggung soal indeks pertahanan Indonesia turun sejak dipimpin oleh Prabowo itu, Prabowo langsung tidak terima. Prabowo langsung membantah karena hal tersebut bukan salah dirinya, namun disebabkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terkait anggaran Kementerian Pertahanan. Prabowo juga mengatakan selama 4 tahun jadi Menteri Pertahanan, banyak masalah yang dihadapi termasuk COVID-19. Jadi banyak yang diajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, dia menjawab kritik Ganjar yang suka membeli alutsista bekas. Menurut Prabowo, dari zaman Bung Karno Indonesia juga membeli pesawat dan kapal selam bekas. Melihat manuver Prabowo yang seperti itu, menunjukkan bahwa Prabowo sebagai Menhan seharusnya mampu menjelaskan lebih baik terhadap seluruh aspek pertahanan, tetapi ternyata malah melemparkan kesalahan kepada Kemenkeu. Ini gambaran pemimpin yang tidak bijak. Sikap reaktif Prabowo direspon publik di media sosial, di Twitter, kini X. Muncul gemoisian, padahal kalau dilihat debat pertama dan kedua, pendukung 02 itu menampilkan karakter-karakter yang mencoba membangun hegemoni dan penuh emosi. Prabowo seharusnya mengetahui secara pasti terkait pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Apakah mungkin orang-orang yang berada di perusahaan tersebut merupakan sahabat-sahabat Prabowo? Prabowo memang tidak bisa menjaga etika dan moral di depan rakyat Indonesia dengan menyalahkan Sri Mulyani yang merupakan menteri yang dihormati dan diakui dunia internasional. Prabowo juga tidak berani mengakui kebenaran data-data yang disampaikan oleh Ganjar yang merupakan capres yang didukung oleh PDIP. Seharusnya kalau pemimpin itu berani, gentleman, diakui saja terhadap data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tersebut. Tetapi di depan rakyat ternyata Pak Prabowo tidak berani untuk mengakui kebenaran data-data yang seharusnya beliau sudah di luar kepala. Kesimpulan debat semalam, Anies tetap tidak berubah dengan omon-omon hasutan bahasa ahli tata kata. Prabowo dengan retorikanya dan Ganjar seperti biasa menjadi penengah perang dingin sambil mengajari keduanya cara memenangkan debat dengan data dan fakta. Masih ada 2 sesi debat lagi, namun hasil semalam sudah bisa mendefinisikan performa ketiganya secara transparan. Pernyataan selanjutnya, apakah hasil debat akan merubah elektabilitas ketiganya? Sudah pasti iya. Prabowo masih tetap dengan ambisi halusinasinya menang 1 putaran. Namun gara-gara jeblok semalam memaksa dia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membujuk kembali pendukungnya yang mulai muak. Dan ketika dilakukan monitoring di media sosial dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD, sentimen positif tertinggi dari data kami itu berada di tangan Pak Ganjar dan Mahfud.
Publik juga semakin tahu bagaimana karakter capres kita. Ada yang pemarah, emosional, pendendam, ada yang cerdas, tenang, terukur, punya gagasan dan kemampuan berdiplomasi, serta ada yang landai-landai saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Makin arogan, terpancing emosi hingga berkacak pinggang, Prabowo tak pedulikan tata tertib debat. Melanjutkan Itu pun salah. apa ya? Pak Prabowo, Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon menyeluruh hadirin, mohon tenang, harap tenang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjuk yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang, karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu, mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan? Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti, sehingga emosinya terpancing, sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel Redaksi Jurnal. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat terpancing emosinya saat debat Capres berlangsung. Prabowo Subianto merasa tersinggung dengan data yang dilontarkan oleh Anies Baswedan soal kepemilikan lahan miliknya. Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektar yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan prajurit TNI yang diungkapkan oleh Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa prajurit TNI banyak yang belum memiliki rumah di era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai menteri. Sementara Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki lahan sebesar 340.000 hektar. Sebelumnya, Anies menjelaskan bahwa Prabowo telah memiliki lahan sebesar 320.000 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Tak terima dengan data yang diucapkan oleh Anies, Prabowo menyangkal bahwa data tersebut salah. Namun, Prabowo saat itu belum memiliki kesempatan untuk berbicara sehingga harus memotong pembicaraan Anies. Sayangnya, apa yang dilakukan Prabowo tersebut dianggap melanggar tata tertib debat sehingga harus dihentikan oleh moderator. Penonton yang berada dalam acara debat tersebut turut bergemuruh dengan celaan yang dilakukan Prabowo. Setelah ditegur moderator, Prabowo terlihat berkacak pinggang karena tidak diberi kesempatan untuk menyela pernyataan Anies. Prabowo dianggap telah melanggar tata tertib debat dan justru terkesan menantang himbauan dari moderator. Setelah mendapatkan teguran dari kedua moderator, debat kembali berlangsung dengan kondusif. Potongan video tersebut diunggah oleh akun X bernama @paltiwes dan menjadi perbincangan di media sosial X. Publik banyak yang menilai Prabowo tidak memiliki etika dan sopan santun, emosian, tak profesional, dan bahkan terkesan menyepelekan mimbar debat. Hal tersebut sebenarnya memang tak perlu dibuat heran. Latar belakang Prabowo yang kental dengan dunia militer walaupun akhirnya dipecat, serta kehidupannya yang kaku juga penuh kemewahan, membuat dirinya memiliki tipikal sombong dan arogan. Dalam dunianya Prabowo tentu saja tak mengenal arti kata debat, hanya tinggal tunjuk, tinggal beri perintah, beri komando, suruh sana suruh sini, maka selesailah semua urusan tanpa butuh lagi direcoki oleh segala macam urusan apapun. Maka tak heran bila dalam berargumen Prabowo terlihat sangat lemah. Juga tak heran bila wawasan yang dimiliki Prabowo amat terbatas, karena memang semua hal tersebut amat jarang ditemui Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Jika tak boleh dibilang bahwa hal tersebut tak pernah ada dalam kamus hidup Prabowo, yang Prabowo miliki hanyalah diri sendiri sentris. Segalanya adalah dia, semuanya adalah dirinya. Maka tak heran bila kemudian dalam setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh Prabowo yang mencuat hanya tentang imajinasi Indonesia krisis, lalu ditanya sebagai tokoh utama penyelamat segalanya.
Meskipun berhamburan, muncul narasi bernada pembelaan atau bermaksud klarifikasi dari tim ses Prabowo Gibran. Namun, bagi saya semua sudah clear dan tidak perlu diperjelas lagi bahwa Prabowo malam ini memang gagal perform, bahkan sejak penyampaian visi dan misi yang sesuai dengan tema debat sampai closing statement pantas diganjar nilai 4 dari 10 yang bisa diartikan gagal. Meski kita bisa sedikit menghibur Prabowo yang malam ini tidak sampai lepas kendali, misalkan menggebrak podium atau ngamuk gak jelas, tapi adegan spontan pasca debat di mana Prabowo terkesan emoh bersalaman dengan Anies menjadi sorotan tak kalah menariknya, bahwa ternyata Prabowo ini termasuk gampang ngambek, iya kan? Jadi, bagaimana menurut Anda soal performa setiap capres malam tadi? Kalau dari saya, Prabowo layak mendapatkan nilai 4, sedangkan Anies 6, tapi Ganjar Pranowo 9. Salam metal, menang total bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?